Maujud. Maujud. Ya. La huwa Maujud. hiya. La hiya maujudah wala ma'dumah. Ada yang mengatakan asifat itu berarti pembahasannya bukan apa? Bukan zat ya. Terus lil maujudah berarti bukan lil maujud atau lil maujudah. Bukan lil ma'dum gitu ya. La hiya maujudah wala hiya ma'dumah. Ada tarif lain yang mengatakan bahwasanya ta'bir lain sifatun sabitatun ya, karena sabitatun untuk ghair Mu'tazilah ya, sifatun sabitatun karena hal ini pendapatnya salah satu ulama Asy'ariyah, bukan pendapatnya siapa? Mu'tazilah gitu ya. Sifatun sabitatun bukan ta'rif sabit dan Mu'tazilah. Sabitatun untuk memasukkan maujud, memasukkan ma'dum, juga untuk memasukkan hal-hal ini gitu ya. Untuk memasukkan hal ini. Sifatun sabitatun la hiya maujudah sama ininya la hiya maujudah wa la hiya ma'dum. Oke, la hiya maujudah, kalau maujudah akan terjadi apa? Lizubli listilzami Tasalsul. Listilzami tasalsul. Listilzam at-tasalsul gitu ya. At-tasalsul. Kalau ini apa? Mau nakido ini. Listilzami ijtima an ini luzum tasalsulnya gimana? Ketika Anda bilang Allahu mau judun gitu ya, berarti ini apa? Lahu wujud gitu ya. Qoma bihil wujud gitu ya. Qoma bihi bidzatillahi ta'ala gitu ya. Apa? Al-wujud. Wujud. Kemudian ditanya lagi, wujudnya ini apakah dia wujud atau tidak? Wujudnya ada atau tidak gitu ya. Kalau ada wujud imma mawjudun imma ma'dum gitu ya. Ketika mawjud ya tasalsal tasalsul muhal ya, wa ma ada ila al muhalun ya. Maka hal ini adalah sifat lil mawjud, ataupun lebih luasnya lagi sifatun sabitatun ya. Dia itu tidak bisa disifati, dia itu tidak mawjud, juga tidak bisa dikatakan dia itu ma'dum ya. Kenapa tidak bisa dikatakan ma'dum? Karena ketika ana bilang wujud Allah gitu ya, itu ma'dum, itu apa? Katanya ini ijtima ini syai' wa naqiduhu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu ketika Anda bilang wujud huwa adamun gitu ya. Tapi kalau Anda mensifati sesuatu dengan ma'dum, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena sifatu syai' gitu ya. Ini yang nggak boleh ini nih. Ya, ini jawabannya. Ya ini sima nakito ini kan kita alasannya. Yang nggak boleh itu yang ini nggak boleh. Tapi kalau mensifati sesuatu dengan lawannya boleh, karena sifat syai' itu apa? Ghair syai', ghair nafsihi gitu ya. Sifat syai' itu ghairu syai' gitu ya. Tidak mungkin Anda mensifati sesuatu dengan sesuatu itu gitu ya. Maka semua sifat sesuatu itu pasti bukan sesuatu, bukan halnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Zaid disifati dengan warna putih.
Zaid muttasifun bil bayat. Apakah bayat itu Zaid? Bukan kan? Bayat itu ghairuhu. Hal yang lain, gitu ya. Maka sifatus syai' itu ghairuhu. Nah, berarti ana ketika mensifati sesuatu berarti mensifati dengan lawannya. Nah, berarti ketika ana bilang Zaidun abyad, kan gitu ya? Zaidun abyad. Abyad ini ghairu syai', kan gitu ya? Abyad ini adalah sifatus syai'. Abyad adalah sebuah makna yang di dalamnya ada sifat, gitu ya? Bisa ya? Karena di dalam abyad ini ada zat, bahwa Zaid juga ada apa? Ada sifat, gitu ya? Ya nggak sih? Sifatnya adalah bayat, gitu ya? Sifatnya bayat. Zatnya apa? Zaid. Bayat ini, gitu ya? Bayat ini sifat daripada Zaid. Dan bayat bukan Zaid, mahiyahnya, gitu ya? Mahiyah bayat beda dengan Zaid. Zaid itu hayawanun natik, bayat itu adalah warna, gitu ya? Oke, makasih Balkis. Bayat itu warna, jadi kan beda, gitu ya? Oke. Ini menunjukkan bahwasanya bayat sifat daripada Zaid itu ghairu Zaid, gitu ya? Sifat daripada Zaid bahwa bayat itu ghairu Zaid. Pertanyaannya, bukankah naqid Zaid itu la Zaid, gitu ya? Zaid adalah la Zaid, gitu ya? Ana mensifati Zaid dengan nakidnya, gitu ya? Nakidnya kan ghairu Zaid, gitu ya? Kalau jangan la Zaid deh, ghairu Zaid. Bayat, kemudian barid, gitu ya? Kemudian hal, itu ghairu Zaid kan atau afrad min ghairi Zaid? Afradnya, gitu ya? Afrad min ghairi Zaid. Ana mensifati Zaid ataupun dengan mensifati Zaid dengan nakidnya. Yang dimaksud nakid di sini afradnya. Ketika Anda mensifati afrad, kemudian mengitlaqu al-am wa urida bihi khas, gitu ya? Nggak jadi masalah. Oke, beda. Itu adalah jawaban terhadap kaulnya siapa? Kaulnya Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, juga Syekh Imam Haramain di awal proses ataupun di awal kehidupannya di dalam ilmu. Beliau berpendapat bahwasanya ada yang namanya hal. Berarti hal ini adalah wasitatun, gitu ya? Berarti as-sabit, gitu ya? As-sabit itu ada yang namanya al-mawjud. Wujud berarti kan? Wujud, ada al-adam, ada apa? Ada al-hal, gitu ya? Berarti apa? Wasitoh, gitu ya? Bainahuma, baina wujud wal adam. Oke. Ada mungkin. Ada mewujud, ada Ada mungkin tuh. As-sabit al-wasito bainal wujud wal mahdum. La huwa mawjud wala huwa mahdum, ya. Bukan Adam ya. Bainal mawjud wal mahdum. La huwa mawjud wala huwa mahdum wa inama wasitatun bainahuma, gitu ya. La huwa mawjud wala huwa mahdum. Tapi hal itu adalah wasito bainal mawjud sama mahdum, gitu ya. Oke, salah satu contoh hal adalah al-wujud, gitu ya. Bisa kan? Hal itu adalah wasitotun baina mawjud sama baina ma'lum, gitu ya. Salah satu contoh hal adalah wujud. Wujud mawjud bukan, gitu ya. Oke, wujud bukan mawjud, tapi sesuatu yang disebutnya dengan wujud, gitu ya. Oke. Contoh lainnya adalah katanya tahayyuz. At-tahayyuz lil jirmi, gitu ya. At-tahayyuz lil jirmi, gitu ya. Ini sama juga, kalau seandainya tahayyuz ini disifati dengan mawjud, maka akan terjadi seperti ini, tasalsul.
ketika tahayuz itu disifati dengan ma'dum, maka akan terjadi apa? Ijtima naqidain, gitu ya. Kata pendapat ataupun kata Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, gitu ya. Al-wujud, kemudian at-tahayyuz, itu masuk ke hal. Ada lagi ketika anak mensifati Zaid, gitu ya. Zaid adalah zat, kemudian sifatuhu itu adalah al-ilm, gitu ya. Ketika anak bilang Zaidun alim, gitu ya, ya kan? Sifatnya adalah ilm. Wasfunnya apa? Wasfunnya yang mana? Alim. Al Al-alamiyah. ikhbar apa? Bi qiyami as-sifah Al-ilm. ala Iya. ala apa? Ala zat, ya enggak? Iya. Kan wasaf. Wasafnya, gitu ya. Ini adalah wasafnya. Kemudian ittisafnya apa? Ittisaf kemarin apa mananya? Al-ikbar. Ittisaf. yang musibah Aywa qiyamu as-sifah bi zat, gitu ya. Apa sih bedanya ittisaf dengan wasaf? Kalau wasaf adalah ikhbar, Zaidun alimun itu adalah wasaf, gitu ya. Al-ikhbar bi qiyami sifat ala zat. Kalau ittisaf apa? Qiyamu syai' ala syai', qiyamu syai' bi syai', gitu ya. Qiyamu as-sifat bukan wasaf. Qiyamu sifat bi bidzat, gitu ya. Oke, langsung turunkan lagi. Zaidun alimun, gitu ya. Di sini ada namanya Zaid wa huwa zat. Di sini juga ada namanya sifat wa huwa al-ilm. Ini maujudun. Ini juga maujudun, gitu ya. Ada yang namanya qiyamus sifat bidzat, gitu ya. Ada namanya qiyam as-sifati bidzat, gitu ya. Ataupun nisbah. Nisbah itu apa? Nisbatu as-sifah li dzat, gitu ya. Yang ini katanya hal, gitu ya. Oke, yang ini namanya hal. Sama maknanya di sana. As-sifat as-sabita la huwa maujudun wa la huwa ma'dumun. Ingat ya, Zaidun alim. Ketika Anda mengatakan Zaidun alimun, itu adalah wasaf, kan gitu ya. Wasaf al-ikhbar bi qiyami al-ilmi, kan gitu ya, ala Zaid. Ya kan ya? Oke. Kemudian di dalam ikhbar ini ada namanya zat wa huwa Zaid, dan dia disifati dengan maujud, bukanlah maujud, gitu ya. Bukan ini. Juga sifat ada namanya ilmun, gitu ya. Ini juga dihukumi dengan maujud, gitu ya. Dihukumi dengan maujud. Tapi ada satu lagi, gitu ya, di antara dua hal ini, yaitu adalah qiyamus sifat bidzat atau nisbatus sifat lidzat. Ini apa namanya? Menurut pendapat yang mengatakan gunakan hal, ini adalah hal ini. Oke, ketika Anda ganti nih Zaid dengan Allah, Allahu alimun, gitu ya. Berarti di sini ada zat, wa huwa Allah. Kemudian ada sifat, kan itu ya, wa huwa al-ilm. Kemudian ada namanya kaunu. Kaunu Allah Subhanahu wa taala aliman atau alimiyatillahi ta'ala, gitu ya. Bahasa ini, ta'bir ini sama dengan nisbah. Nisbatu as-sifat li
zat, atau takdir lainnya apa? Qiyam as-sifat bi bizat, gitu ya. Ini sama. Ya, ini yang namanya hal. Berarti ketika al-alim, gitu ya. Salah satu sifat dari sifat al-alim, daripada sifat isyrin, itu yang dimaksudkan adalah apa? Qaulullah ta'ala aliman, gitu ya. Yang dimaksudkan dengan alim adalah qaulillahi ta'ala aliman. Al-qadir. Al-qadir apa al-qadir? Al-qadir ya? Al-qadir. 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 Atau apa? Qaulillah subhanahu wa ta'ala qadiran atau qadiriyatillahi ta'ala. Kan gitu ya? Al-murid, gitu ya. Muridillahi ta'ala, gitu ya. Terus sifat-sifat yang 7 yang disebutkan di dalam sifat isyrin. Oke, itu yang dikatakan hal, gitu ya. Zaidun ini maujud. Kemudian sifatnya al-ilm itu maujud. Tapi nisbatu as-sifat lidzat ini apakah dia maujud? La. La huwa maujud. Apakah dia ma'dum? Wala huwa ma'dum. Kenapa? Ini ya. Akan terjadi dua hal ini. Ketika Anda bilang nisbatu as-sifat lidzat ini maujud, gitu ya. Allahu alimun, gitu ya. Kemudian kita bicara nisbahnya. Nisbatu al-ilmi lillahi ta'ala, gitu ya. Apakah dia maujud? Kalau dia seandainya maujudun, gitu ya. Maujudun berarti tasalsul, gitu ya. Mau tasal di sini akan ditanya lagi nisbatu al ilmi lillahi ta'ala itu maujudun, gitu ya. Terus wujudun nisbahnya gimana? Maujudun. Terus nisbah, ya. Kembalinya katanya ke sini, nisbahnya ini. Kemudian ketika dia wujudun nisbah, berarti kan an-nisbatu, gitu ya. Maujudun. Terus ini nih, yang nisbah ini nih, gitu ya. Nisbatul ilmu lillahi ta'ala maujudun, gitu ya. Berarti ditanya lagi nisbati al-ilmi lillahi ta'ala. Ini gimana? Maujudun juga? Oke, maujudun. Berarti gimana? Ini lagi. Gitu ya? Ditanya lagi nisbah. Nisbatu. Iya, terus gitu ya. Itu namanya tasalsulnya. Oke. Katanya Allah zatnya wujud. Oke. Di dalam alim ada apa? Ada sifatul ilm, kan gitu ya? Ini oke, wujud. Nisbahnya yang di sini wujudnya wujud. Oke, setelah itu berarti nisbah ini nih, ya. Antara maudud dan mahmul yang ini, nisbahnya gimana? Ditanya lagi. Kalau maujud terus gitu ya. Oh ya tasalsal. Sekarang kebalikan. Ditanya nisbah yang ini, ya. Berarti udah ya, tasalsulnya di sini. Sekarang ketika dia ma'dum. Ya. Berarti an-nisbah ma'dumah, gitu ya. Kalau nisbahnya ma'dumah berarti apa? Sifatuhu ma'dumah. Padahal kita udah mengisbatkan bahwa sifat itu nggak boleh ma'dum, ya. Oke, itu adalah jawaban terhadap Qadi Abu Bakar Al-Baqillani yang akan kita bahas nanti di pembahasan al-ma'ani, ya, sifatul ma'ani dan ma'nawiyah. Yuk, ini sebagai muqaddimah, nanti ketika di belakang biar nggak terlalu berat ya.
Ya, silakan. Yang berpendapat adanya hal ini berarti Al-Baqalani dan Imam Mahramain doang. Ya, itu dan pendapatnya Asy'ari, Bali misalnya. ulama Asy'ari aja, dan itu cuma 2 orang. Ya, 2 orang doang. Dan Imam siapa? Haramain karena apa? Taraja. Jadi kembali lagi ke pendapat jumhur, ya. Lalu kemudian Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya enggak ada wujud ini dia ini ainul zat gitu. Itu dulu. Oke. Yang ini yang kemarin hal, melanjutin dulu ya. Oke. Maksud berarti yang mentakwil tadi bahwasanya di sini tuh enggak ada tasalsul dan ma'luminya laisa naqid. Itu siapa? Jumhur Asy'ari. Ya, jumhur Asy'ari. Sebagian Mu'tazilah mengatakan hal, sebagian lagi mengatakan sabi. Ustaz, kata-kata lahu maujud wa lahu ma'dum ini maksudnya rafun naqidain gitu Ustaz. Rafun naqidain. Jadi maknanya gimana kalau rafun naqidain? Kan lahu maujud, iya berarti ma'dum sama iya berarti wujud. seakan-akan enggak ada putih dan enggak ada juga enggak putih, enggak ada enggak merah. Jadi ya, rafun gitu, naqidain ini. tengah-tengah gitu mereka mengisbatkan tengah-tengah. Iya. Ya, kayak gitu. Rafun naqidain ini berarti. Oh, naqidain cuman ada amrun akhar gitu ya. Iya. Berarti kalau misalkan la maujudun wala ma'dum ini dikatakan maujud, ma'dum adalah nakidnya maujud. Berarti kan nggak boleh dong naqidain. Ya, harus ada. Kalau misalkan nggak ada wasat katanya. Iya. Kan ada wasat jadi Ada, enggak jadi. ada gitu nggak jadi gitu ya. Ada pengecualiannya di satu tempat ini doang. Maksudnya Yang rukun naqidain. Boleh. Rafun naqidain itu karena dia tidak ada amrun salis gitu ya. Kalau misalkan ada amrun salis kan naqidain itu masalahnya sesuatu nggak disifati dengan apa-apa gitu ya. Nah ini ada gitu, amrun salis wajib harus gitu ya. Jadi nggak ada di sini naqidain gitu ya. Kan inilah itu rafun gitu ya. Kalau misalkan isbat berarti dihilangkan la-nya gitu ya. Kalau misalkan dihilangkan maujud dan dihilangkan ma'dum kan nakidon namanya. Nakidon la yartafi'an gitu ya. Oh, makanya harus diisbatkan satu hal itu hak. Oke. Kemudian ini ketika ulama mengisbatkan hal gitu ya. Maka konsekuensinya gitu ya. Ya, sini. Konsekuensinya sifat Allah Subhanahu wa taala jadi berapa? 20. Iya. Gitu ya. 20. Yang pertama sifat nafsiyah gitu ya. Yang kedua asaliyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah gitu ya. Menurut kaul yang mengatakan hal, mana sifat yang dikatakan hal? Nafsiyah masuk nggak ke hal? Ya. Ini udah di sampai. Ya. Nafsiyah, sifat nafsiyah menurut kaul yang al-qail bil hal itu adalah apa? Al-wujud. Menurut kaul yang mengatakan adanya hal, al-wasita baina maujud wal ma'dum itu wujud termasuk apa? Termasuk sifat nafsiyah, salah satunya adalah wujud, gitu ya. Maka wujud ini masuk ke hal, gitu ya. Terus mereka mengisbatkan sifat al-hayyah, al-qadim. Pertama apa sih? Al-alim. Apa itu? Sifat ma'ani Al-alami. ilmun, kemudian al-hayyun, kemudian as-sam'u wal basar, kemudian al-kalam, al-qudrah dan al-iradah. Gitu ya? Oke. Ketika Anda mengisbatkan sifatul ilm berarti Allah alim, gitu ya. Maka di sini ada yang namanya
alim. Kaunillahi ta'ala aliman gitu ya, atau alimiyatillahi ta'ala gitu ya. Kemudian kaunillahi ta'ala apa di sini? Ini hayatun ya, hayatun gitu ya. Berarti di sini al hay gitu ya. Kaunullahi ta'ala hayat gitu ya. Sami, kaunillahi ta'ala sami'an, basir di sini kan gitu ya. Tulisannya basir. Kaunullahi ta'ala basiron. Kalam berarti kaunillahi ta'ala mutakalliman gitu ya. Al qudrah kaunillahi ta'ala Qadir. qadiran atau qadiran? Qadir. Ada ayahnya ya? Enggak, Pak. Qadiran. Iya. Al-iradah Murid. kaunillahi ta'ala Muridan. murid gitu ya. Tulisannya kayak gini nih. Tapi maknanya adalah kaun gitu ya. Kaunillahi ta'ala, kaunihi ta'ala apa? Aliman, hayyan, terus apa? Sami'an. Sami'an gitu ya. Kemudian basiron, kemudian apa? Liman, kemudian qadiran gitu ya. Kemudian apa? Muridan. Ini aslinya gitu ya, maknanya. Bukan al-alim daripada kalimat Allahu alimun enggak gitu ya, tapi kaun gitu ya. Nisbah apa? Nisbatul ilmi lillahi ta'ala, nisbatul hayy lillahi, nisbatul hayah lillahi ta'ala, nisbatul sam'i lillahi ta'ala, nisbatul basar lillahi ta'ala, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menurut kaul yang mengatakan bilhal gitu ya. Oke, kemudian setelahnya Ana lewat dulu yang zahirun itu nanti ya. Yuk, sekarang masuk ke Berarti kalau hal 20. kalau yang mengisbatkan hal berarti sifat Allah, sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20 gitu ya, atau 4 yang ini. Yang tidak mengisbatkan hal gitu ya, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada 13 gitu ya. Nanti Imam Asy'ari di sini masalah gitu ya. Bukan masalah, maksudnya beliau ada Tasamuh. pendapat gitu ya. Ada mas'alatun, qadiyatun, silangha. Ada di sini Imam Asy'ari punya qaul. Ya. Bisa di sini ya? Kalau yang 12? Yang 12 Imam Asy'ari. Jumhur 13. Gitu ya. Yuk, Kalau harus juga 12 Asy'ari juga. Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari gitu ya. Imamnya Jumhurnya Enggak. 20. 13. 13. Imam Qadib Abu Bakar Al-Baqillani 20. 20. Imam Ar-Ramain Dulunya 20. dulunya 20. Gitu ya, dulunya 20. Kemudian kan kita baca tadi ya di awalnya, coba kita baca matanya fa'lam. Ilam di sini apa? Tasdik. Ingat ya? Tasdik bukan bimana fa'lam, udah ilmu bimana tasdik ya udah. Fa'lam, dan tasdiknya pun nanti terus gitu ya. Nisbahnya diingat, sifat nisbahnya. Bi anna al-wasfa bil wujudi gitu ya. Kemarin ingat nggak bi anna al-wasfa di sini apa? Tabir apa namanya, artinya ittisaf kan gitu ya. Ittisaf Allah Subhanahu wa taala bil wujud, karena wasfun itu ikhbar gitu ya. Yang diinginkan adalah dan wasfun itu nggak perlu yang namanya ba gitu kan. Yang membutuhkan ba untuk membuat maf'ulun bi adalah ittisaf gitu ya. Fa'lam bi anna ittisaf Allah Subhanahu wa taala bil wujud kan gitu ya. Min wajibat min sifatin kan gitu ya. Wajibat lil wahidil ma'bud, al-ma'bud al-muta' gitu ya. Makna ma'bud ibadah sama dengan taat katanya. Oke, al-ma'bud al-muta'. Minnya min apa? Ditabai gitu ya, sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib gitu ya. Kemudian
Wadi, langsung ya, wadi. Wujud ini, gitu ya, itu sama sifatan nafsiyah, gitu ya. Langsung meloncat. Ada kan? Wadi itu sama sifatan nafsiyah, biar nyambung ininya, pembahasannya. Nanti setelah itu kita balik ke dalil. Wadi itu sama, dinya kembali kemana? Sifat wujud. Aywa, wahadi sifat yang wujud, gitu ya. Coba baca syarahnya. Wadi, ada ya? Ai. Enggak? Itu ada. Oke, wadi, ada ya? Yo, wadi ai, tafsir. Ai, wahadi sifat, gitu ya. Apa sih sifat di sini? Alnya menyimpan apa? Mudofun ilaih, makanya ditafsirkan lagi. Sifatul wujud. Ingat ya, ainya ditafsir. Cuman tafsirnya buat apa gitu kan ya? Oke, sifatnya ingin mentafsirkan bahwasanya as-sifat di sini menyimpan mudofun ilaih. Mudofun ilaihnya apa? Wujud, gitu ya. Oke. Wadi wahadihi sifatul wujud, gitu ya. Itu sama sifatan nafsiyatan. Iya-nya nisbah, gitu ya. Tanya pengganti apa? Di tasmiyah jadinya, gitu ya. Makanya nisbatan ila apa? Ila nafs. Apa yang dimaksudkan nafas di sini? Zat al-ain. Gitu ya. Ada atau al-ain, gitu ya. Kemudian terus nafsun di sini zat pun yang di sini mencangkup, gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara mencangkup sifat dan ghairu sifat, gitu ya. Ataupun kalau misalkan untuk yang hadis jauhar sama arad. Ingat ya, zat di sini bermakna jauhar dan arad, gitu ya. Mencangkup jauhar dan arad. Apa sih yang dimaksud dengan as-sifah an-nafsiyah? Masuk ya. As-sifah an-nafsiyah. Hiya allati la tuqal. Kita nggak boleh sembarangan mengatakan ini sifat nafsiyah, gitu ya. Kebanyakan sifat makna, gitu ya. Artinya sesuatu yang qaim bidzat, gitu ya. Makna di sini adalah qaim bi syai' atau qaim bidzat. Lafaz itu adalah alamat, kan itu ya, yang menunjukkan apa? Makna. Nah, ada juga yang namanya makna dengan ta'rif lain. Apa maknanya? Asyai' qiyam bidzat, itu adalah makna. Menurut ketika dibahas di kitabnya Mutakallimun ataupun di ilmu kalam, makna adalah qiyamu syai' bidzat, gitu ya. Makna kalau di dalam lugha apa? Ada sebuah lafaz punya makna, gitu ya. Lafaz Zaid itu kan lafaz ya dulu ala maknan. Nah, ini makna di dalam pembahasan lugha. Tapi ada makna lagi, ya, yang itu adalah qiyam bidzat. Nah, ada namanya sifat yang sifat ini khos dinisbatkan kepada nafas, gitu ya. Apa itu sifat-sifat yang apa sifat-sifatnya, gitu ya? Allati la tuqal adzatu. Tuqal di sini apa? La tutasawwar, gitu ya. Allati la tuqal adzatu biduniha. Tanpa sifat ini tidak mungkin zat tergambar atau terbayang. Contoh, jauhar ataupun jism tanpa tahayyuz mungkin gak ada jism, gak mungkin, gitu ya. Maka tahayyuz itu adalah sifat nafsiyah. Jadi jism kan qaimun binafsihi ya, mutahayyizun binafsihi, kan gitu ya. Ketika Anda bilang al jismu itu mutahayyiz binafsihi, berarti jismu disifati dengan tahayyuz, gitu ya. Maka tahayyuz ini tidak mungkin lepas daripada jismun. Bahkan jismun itu la yutasawwar, gitu ya, biduni hadhihi sifat. Ini tahayyuz. Kemudian wujud. Mungkin gak sih sesuatu itu asyai' mutasawwir, gitu ya, tanpa ada sebuah sifat yang namanya wujud? Gak mungkin kan? Maka wujud ini namanya apa? Sifatun nafsiyah. Kenapa dikatakan sifatun nafsiyah? Karena wujud ini adalah sebuah sifat allati la tuqal adzatu biduniha. Zat di sini adalah mau dia itu sifat, misalkan abiyat, gitu ya. Abiyat mungkin enggak tergambar, gitu ya, tanpa ada kalimat wujud. Enggak mungkin kan? Bayat, gitu ya. Sebuah sifat mungkin enggak sih
tergambar kalau tanpa ada wujud? Nggak mungkin gitu ya. Wahia sifatun subutiyah, nama lainnya gitu ya. Sifatun subutiyah. Kemudian asyai' memiliki sifat namanya katanya asyai'iyah gitu ya. Jauhariyah ya. Itu sifat-sifat yang nggak mungkin terlepas dari zat ya. Arad gitu ya, aradiyah itu nggak mungkin terlepas dari dari arad ya. Wahia sifatun subutiyatun yadullu ala wasf biha. Ayo, wasf di sini apa? Ittisof gitu ya, ditakwil terus ya. Ittisof biha ala nafsid zat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Ya, tanpa ke ala nafsid zat sifatun ittisofu biha. Oke, ya dulu ala. Coba kalimat ya dulu ala. Sifatnya diganti dengan apa? Ini adalah dia alati ilahi wahia sifatun subutiyah. Coba lihat sifatun subutiyatun gitu ya. Terus ya dulu. Oke, ya dulu al-wasfu. Wasfunya diganti dengan apa? Ittisof. Oke, ya dulu al ittisofu biha, bihanya kembali kemana? Sifatun subutiyah gitu ya, ataupun sifatun nafsiyah gitu ya. Ya dulu ittisofu biha ala ta'alluqnya kemana? Aywa, ke ya dulu gitu ya. Ingat ya, ketika menemukan jar majrur supaya mudah memahami ta'bir, kembalikan ta'alluqnya kemana? Ya dulu ittisofu biha, ya dulu ala madza gitu ya. Menunjukkan ke apa? Ya dulu ala nafsidzat. Tolong terjemahkan nafsidzat apa? Terjemah daripada nafsidzat apa? Wa ba'dahu duna makna zaidin 'alaiha. Gitu ya. Itu adalah tafsir daripada nafsidzat. Apa yang dimaksud dengan nafsidzat? La makna zaidin ala dzat. Yo, ya dulu al-ittisafu biha gitu ya. Ala nafsidzat. Berarti ittisafu biha berarti ittisaf bi sifatin nafsiyah kan gitu ya. Ya dulu al-ittisaf bi ganti bihanya sifatin nafsiyah gitu ya. Ala nafsidzat. Oke, ya dulu ittisafu bi sifatin nafsiyah ala nafsidzat, wujud kan gitu ya. Ketika sesuatu disifati dengan wujud, maka dia akan menunjukkan kepada nafsi zat. Ya kan? Ittisaf bi sifatin nafsiyah, contohnya wujud. Kan itu ya? Ketika sesuatu disifati dengan wujud, maka ya dulu ala nafsi zat. Gitu ya. La zaidatun ala 'alaiha. Ini tarif pertama. Tarif kedua, sifat an-nafsiyah. Yang keduanya wa yuqal allati la tuqa'adat biduniha. Itu tarif pertama ya. Sifat nafsiyah adalah sebuah sifat yang tidak mungkin terlepas dari zat, ataupun zat tidak mungkin ada mutasawwir kecuali apa? Kecuali dengan sifat itu. Gitu ya. Sifat nafsiyah adalah apa? Sebuah sifat yang tampaknya zat gak bakalan tergambar gitu ya. Oke, sekarang tarif yang lain, al-hal. Al-wajibah lidzat ma
damat azat. Kemudian apa? Ghair mu'allalatan bi'illatin. Ghaira mu'allalatan bi'illatin. Gitu ya. Oke. Al-hal al-wajibah lidzat ma damat azat. Ma damat di sini muddata dawami azat. Ya. Yang dimaksud dengan madamat muddata dawami azat. Oke. Al-hal al-wajibah. Kalimat al-hal al-wajibah. Al-wajibah lidzat, gitu ya. Ada zat. Zat. Terus zatnya ini disifati dengan apa? Muddati dawami zat. Maksudnya ketika kata-kata kayak gini, ma damat adzatu mawjudatan, gitu ya. Maka apa? Yajib tajibu madamat adzat mawjudatan, maka tajib hadhihi al-halat. Ya. Madamat adzat mawjudatan tajibu hadhil halat. Oke, al-wajib di sini lawannya apa? Maknanya adalah la yaqbal al intifa, gitu ya. Al-wajib dia bermakna la yaqbal intifa, gitu ya. Kapan hal ini la yaqbal intifa? Kapan? Ketika zatnya mawjudan, gitu ya. Ketika zatnya ada, maka dia akan tetap ada, gitu ya. Contoh misalkan at-tahayyuz, gitu ya. At-tahayyuz ini akan selalu ada dan gak mungkin intifa, gitu ya. Wala yaqbal intifa apa? Ma dama al jismu apa? Mawjud. Aywa mawjudan, mawjudun, gitu ya. Mawjudan. Oke, tahayyuz adalah sebuah hal, katanya, gitu ya. Madama al-jismu mawjudan. Oke, al-wujud itu apa? Sebuah hal la yaqbal intifa, gitu ya. Lidzat ma damat adzatu mawjudah, gitu ya. Dzatullah Ta'ala, Allah sekarang. Berarti wujudnya apa? Hal. Akan terus, gitu ya. Tapi dzatul insan, wujudnya mustamir nggak? Dia kok nggak, gitu ya. Oke. Hal wajibatun lidzat. Sekarang anda tanya, al-ilm sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dzatullah Ta'ala, gitu ya. Dzatullah Ta'ala ini seakan-akan, gitu ya. Ini seakan-akan punya keterkaitan dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Sifat halah ini, halah wajibah ini, gitu ya. Dia adamul intifanya ataupun layak bal intifanya dikaitkan, gitu ya. Dikaitkan dengan yang lainnya nggak sih? Misalkan tahayyuz itu dikaitkan dengan jism. Selama jism itu ada, maka tahayyuz itu layak bal intifa, gitu ya. Selama wujud, misalkan zat, selama zat itu ada, maka wujud tidak mungkin apa? Yantafi, gitu ya. Ini namanya apa? Wajibnya al-muqayyad
muqayyad. Ini wajibnya apa? Bizat. Mutlak, gitu ya, tidak ada takyidnya. Oke. Al-hal al-wajib lidzat. Kalimat al-wajib lidzat menunjukkan bahwasanya wajibnya itu wajib muqayyad. Kayak tahayyus, kayak wujud gitu ya. Amma dzatullah taala, dia wajibnya la yaqbal intifanya mutlaqan. Tidak dikaid dengan apa-apa, gitu ya. Bisa ya dipahami ya? Oke. Yo. Kemudian ghairu mu'alladatin bil illah. Contohnya nanti ya, kita ke belakang dulu. Wa qawluhu bi ta'rif as-sani ghairu. Ada ya? Baca syarahnya ya, karena sama dengan syarahnya cocok dengan maksudnya pas gitu. Karena nggak perlu menambahkan hal yang lainnya. Wa qawluhu fi ta'rif as-sani goyro kan gitu ya, ala sabilil hikayah gitu ya. Goyro dengan nasab, goyro mu'allalatin, mansubun nih goyronya. Jadi apa nasabnya? Goyro wa qawluhu fit ta'rifis tsani goyro mu'allalatin gitu ya, bin nasbi, dibaca nasab ala annahu hal, halnya. Hal buat apa? Hal itu punya apa namanya? Punya sahibnya, juga punya amilnya gitu ya. Ala annahu halun minal hal. Hal yang mana? Yang ini. Gitu ya. Halun al-wajib lidzat. Ya, berarti dia jadi hal buat khobar. Ya. Au min domir fi wajibatin. Di dalam kalimat wajibah di sini ada domirnya, gitu ya. Sesuatu yang wajib itu halnya ghairu mu'allalatin illah. Oke. Ini dengan nahu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh menjadi apa? Hal buat mubtada atau khabar. Padahal sahibul hal itu dia imma fi'lun atau apa? Sesuatu yang mirip dengan fi'il. Ya. Tidak ada yang mengatakan dari mubtada atau khabar kecuali Imam Sibawayh. Oke, itu dari nahunya. Wahtaraza bihi minal hal al-ma'nawiyah. Aywa. Ketika Anda bilang hal al-ma'nawiyah, berarti hal di sini sifatun sabitatun, gitu ya. La huwa mawjudun wa la huwa ma'dum. Oke. Bisa ya? Hal ada yang ma'nawiyah, ada yang nafsiyah. Gitu ya? Oke. Terlepas dari pendapatnya nanti akan dikasih ta'bir di sini. Yuk, berarti ini hadir kaget. Ya, silakan tulis dulu ya. Berarti hal ma'nawiyah ini keluar dari kata-kata ghairu mu'allalah tadi. Ya, hal nafsiyah Enggak keluar. habis. Ya. Seandainya kalau enggak ada kata-kata ghairu mu'allalah ini berarti dua-duanya masuk. Ini masalah nih. Ini tarifnya kalau kayak gini. Mana pendapatnya Imam Asy'ari? Mana pendapatnya jumhur kan itu ya? Maka di sini akan dibilang. Udah ya? Oke, kita lanjut. Kita al-hal wajibatun ya. Ketika Anda bilang ini qaunillahi ta'ala, kita ambil ya, al-ilm. Ini termasuk sifat ma'ani gitu ya. Terus sifat ma'nawiyahnya apa? Kaunu Allah kan gitu ya. Misal ketika Anda menisbatkan ilmu ini buat Allah, qaunullahi ta'ala aliman. Ini sifat namanya ma'nawiyah gitu ya. Oke. Dinisbatkan kepada makna. Terus ini juga disebutkan kepada makna, apa bedanya nanti ya di sifat ma'ani. Qaunillahi ta'ala aliman. Gitu ya. Ini adalah hal, gitu ya. Al-wajibah. Li apa? Lidzat. Karena ini di qaunillahi ta'ala aliman buat dzatillahi ta'ala, gitu ya. Oke. Al-hal, al-wajibah lidzat, misalkan lidzatillahi ta'ala. Madamatidzat. Oke. Tapi di sini apa? Enggak ghair, mu'allalatan.
apa? Bi'illatin hiya makna al-ilmi as-sabit lillahi ta'ala. Makna ilmi as-sabit lillahi ta'ala zaidah an-nidzat ila akhirih nanti. Gitu ya. Ini mu'allalatan bi'illatin. Dia apa? Karena ada makna ilmu yang ataupun sifat ilmu yang sabit lillahi ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan sifatul al-ilm? Gitu ya. As-sabita lillahi ta'ala. Gitu ya. Artinya Allahu gitu ya, muttasifun bi sifatin hiya al ilm gitu ya. Oke, karena Allah disifati dengan ilm, maka apa? Maka Allah disifati dengan sifat ma'nawiyah ini, yaitu kaunu Allah Subhanahu wa taala aliman. Maka sifat ma'nawiyah kaunillahi ta'ala aliman atau nama lainnya adalah hal. Ini sabitnya itu disebabkan karena illah. Mu'allalatan bi'illatin. Apa illahnya? Aywa, al-ilm ini as-sabit lillahi ta'ala. Gitu ya. Sedangkan sifat nafsiyah enggak seperti itu. Sifat nafsiyah itu sebuah hal al-wajibah selama zat itu ada. Gitu ya. Tidak disebabkan illah sifat lain gitu ya. Di sini ada tambahan gitu ya. Sifat ilm. Selama zat Allah Subhanahu wa taala ada, satu lagi apa? Lagi ya. Sifatul ilm nih beda dengan wujud gitu ya. Ketika wujud Allah Subhanahu wa taala ya, sifat ini sabitatun ma damat zatullahi apa? Mawjudah gitu ya. Satu lagi sekarang ilmullahi ta'ala sabitatun kan? Sabitun gitu ya. Bi'illatin. Oke, enggak, bukan ilmullah, tapi apa? Kaunillahi ta'ala gitu ya. Aliman gitu kan? Sifat apa nih? Ma'nawiyah gitu ya. Itu apa? Sabitun gitu ya. Madamat zatullahi ta'ala mawjudah. Gitu aja. Enggak, kurang. Terus apa? Bi'illatin. Mu'allalatun bi'illatin. Dia apa? Al-ilmu as-sabit. Al-ilmu as-sabit lillahi ta'ala. Gitu ya, dua. Beda dengan wujud. Oke, mu'allatun bi'illatin hiya al-ilmu as-sabit lillahi ta'ala. Misalkan dia gitu ya. Yuk, kita bacakan ya. Wahtaraza bihi minal hal al-ma'nawiyah ka kaunidza alimatan gitu ya. Ka kaunillahi ta'ala liman gitu ya. Karena dia kaunnya didopakan ke zat, maka khobarnya jadi apa? Disesuaikan dong gitu ya. Ka kaunidzati alimatan. Kalau ganti dengan Allah jadi apa? Bukan alimatan tapi aliman gitu ya. Maksudnya anak ke mubtada dan khobarnya ke ininya ke nahunya. Ka kaunidzat alimatan, ka kaunillahi aliman gitu ya. Au qadiratan au muridatan gitu ya. Fa innahanya kembali kemana? Al-hal al-ma'nawiyah yang contohnya adalah ka-nya litamsil gitu ya. Ka itu ingat ketika menemukan ka langsung diingat ka-nya ini litamsil atau litashbih gitu ya. Oke, ini ka-nya litamsil. Oke, fa innaha mu'allalatan gitu ya. Hanya kembali ke al-hal al-ma'nawiyah. Fa innaha mu'allalatan bi qiyamil ilmi gitu ya. Bi qiyamil ilmi bidzat gitu kan? Oke, bi qiyamil ilmi wal qudrati gitu ya. Wal iradati bidzat. Kalau misalkan disempurnakan gimana sih bacanya? Dikembalikan semua yang dibuang kayak gini. Fa innaha mu'allalatun bi qiyamil ilmi bidzat. Satu.
wa bi qiyami al qudrati bidzat. 2 wa bi al qiyamil iradati bidzat. Disingkat jadi kayak gini. Gitu ya. Fal yata'ammal. Ta'ammulnya nanti katanya di sini di belakang. Fal yata'ammal anta. Fal yata'ammal man yata'ammal gitu ya. Ataupun orang yang membaca misalnya. Yo. Ini masalah nih, kalau kayak gini jadi masalah. Waja'alul wujud. Mulai nih permasalahannya muncul. Udah ya. Biar sempurna dulu baru ke belakang. Waja'alul wujud sifatan nafsiyatan, gitu ya. Ketika saya menjadikan wujud itu sifat nafsiyah dengan makna ini, gitu ya. Dengan makna al-hal al-wajibah bidzat ila akhirih, itu maksudnya waja'alul wujud. Ketika Anda menjadikan wujud sebagai sifat nafsiyah, maksudnya wujud ini adalah bagian daripada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah nanti banyak gitu ya, bukan hanya wujud, ada juga tahayus. Waja'alul wujud sifatan nafsiyatan itu innama yasih inda man yusbit al-ahwal. Ya kan ya? Oke. Fayakunu. Oke. Jadi ketika Anda menjadikan wujud ini sifatan nafsiyah dan maknanya kayak gini, maka yang cocok gitu ya. Pendapat yang apa nih? Pendapat yang cocok untuk pemahaman seperti ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya hal itu ada gitu ya, ataupun man qala bil hal innama yasih inda. Yasinnya filenya kemana? Ja'alul wujud. Aywa, keren. Ja'alul wujud sifatan nafsiyah itu yasih, tepat, sah, benar gitu ya. Inda man yusbit al ahwal, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya ahwal itu ada gitu ya, ataupun ahwal itu maksudnya ada yang namanya wasitoh gitu ya, antara mawjudun sama ma'dum. Inda man yusbitul ahwal. Siapa? Oke, Abu Bakar. Ya cepat ya. Abu Bakar Al-Bakillani Al-Qadi ya. Ketika di dalam kitab-kitab ilmu kalam yang mutakalimin, qala al-qadi, itu kembali ke mana? Abu Bakar Al-Bakillani ya. Qala al-qadi. Fayakunu terus kalau misalkan sifat nafsiyah ini cocoknya buat pendapat yang mengatakan hal itu merupakan bagian daripada sabit, karena sabit itu ada 2, 3, maujudun, ma'lumun sama hal, maka sifat wujud gitu ya. Di sini oke. Al-wujud itu katanya sifatun nafsiyah. Berarti wujud ini adalah sifatun zaidatun anid dzat. Ya. Oke, wujud itu masuk sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah adalah kayak gini. Kalau kayak gini, maka wujud itu sifat beneran. Ya, zaidatun anid dzat. Padahal kita akan bahas sekarang, ya, Imam Asy'ari mengatakan al-wujud itu adalah ainud dzat. Ya, al-wujud itu nafsu dzat. La zaid anha, gitu ya. Apa dia? Al-wujud itu ainud dzat, nafsu dzat, la zaid anha. Dengan tarif seperti ini, maka al-wujud bukan ainud dzat, tapi dia itu sifatun zaidatun anid dzat. Terus Set. ya. Tadi kan sini wujud itu sifat zaid anizat ya. Terus di itu termasuk hal juga kan, Cate? Ya, masalah juga. Terus di atas itu hal itu disebut laza
duna sifat zaid anha tadi itu. Yang atasnya berarti Iya. sifatun nafsiyah maksudnya. Iya, itu apa bedanya Ustaz? Ya, ketika Anda mentarifkan dengan hal. Bedanya kata zaid yang di atas sama kata zaid yang sebelumnya, Iya. Yang setelahnya. Iya. Enggak, zaid yang di atas itu adalah ketika Anda mentarifkan dia lati la tuqal, gitu ya, agar biduniha. Itu kan ya? Terus dia duna mana zaidin alaiha kan itu ya? Iya. Itu yang dimaksud kami kan? Iya. Ya kan? Terus ketika Anda menggunakan tarif hal, itu akan memaknakan sifatun nafsiyah. Tarif yang ini. Heeh. Sifat nafsiyah adalah sifat. Dan zaidatun anidrat. Bisa ya? Tapi kalau misalkan dengan tarif yang di atas, allatilah tuqal adzat biduniha, gitu ya. Itu apakah akan memaknakan sifatun zaidatun anidrat juga? Iya harusnya. Terus ini kenapa dimaknakan seperti akan ada ditawil nanti? Gitu ya. Ditawil bahwasanya dimaksudkan dengan sifat nafsiyah ini tasal muhan. Ya. Oke. Terus yang nanya siapa tadi? Saya sedikit aja, Bro. Oke. Yang asumsi di papan ini yang wujud ada dua makna ini, yang di atas ini takrif kedua, ya yang bawah ini takrif pertama. Ini wujud menurut pendapat Imam Asy'ari. Wujud ketika sifat nafsi ini wujud ya. Wujud adalah ainudzat. Wujud adalah bagian daripada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah diartikan dengan ini. Kemudian kami nanya, kalau sifat nafsiyah Anda artikan juga dengan yang atas. Allati la tuqal adzat biduniha. Itu sifat nafsiyah, sifat loh. Sifat itu zaidun anidzat. Kenapa dia ghairu zaid anidzat gitu ya? Nanti dijelasin ya. Oke. Dengan tarif ini yang cocok adalah wujud ini masuk kepada sifat nafsiyah, yang sifat nafsiyah ini masuk kepada bagian daripada hal, gitu ya. Dengan tarif kedua. Oke, sekarang Anda masuk ke pembahasan wujud itu ainul dzat. Yang dijelasin itu kan? Ya. Yang pendapatnya Imam Asy'ari yang juga memasukin wujud sebagai sifat. Imam Asy'ari nggak memasukkan wujud kepada sifat. Ya, sekarang Penjelasan yang tadi itu Ini? alasannya yang tadi di bawah. yang ini Ya, yang kita katakan. wujud. Yang ini. Ya. Al wujud ainul dzat. Ya sekarang ya, masukin ya. Kita jelasin nih. Apa sih yang dimaksud dengan wujud ainul dzat menurut Imam Asy'ari? Ini bukannya yang tadi pertama tadi, Ustaz? Yang mana? Bukan, yang al-wujud ainul-dzat itu. Ya, ketika Anda menggunakan tarif pertama itu katanya duna zaidin alaiha. Itu gimana sih duna zaidin alaiha? Coba masuk. Apa sih yang dimaksud dengan wujud itu ainul dzat? Gitu ya. Al wujud ain adzat. Al wujud ainul dzat la zaid anha. Gitu ya. Al wujud itu ainul dzat la zaidun anha. Berarti ana mengatakan seperti ini. Zat ini lahu mahiyah ya? Mahiyah. Oke. Sebentar. Zat ini kan punya mahiyah ya? Mana ya? Ataupun hakikoh. Misal al-wujud ini adalah ainul mahiyah. Ain di sini dia gitu ya. Itu yang dimaksud. Maka al-wujud dia al-mahiyah gitu ya. Ain yang dimaksud ain adalah hiya zat gitu ya. Berarti kalau Anda terjemahkan kayak gini, al-wujud apa? Hiya az-zat. Wujud itu huwa zat. Wujud itu zat. Zat itu wujud. Ya. Wadzat hiya al-wujud. Misalkan Fahmi itu Zidni itu Fahmi. Gak ada bedanya satu. Gitu ya? Bisa dipahami ya? La zaidan anha. Oke, itu yang dimaksudkan al-wujud ainul dzat zahiran. Dan itu adalah tafsirnya jumhur Asy'ariyah ketika memahami kalamnya Imam Asy'ari.
Jamaahir Asy'ariyah mengatakan, pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan wujud ainul dzat ini maknanya kayak gini. Al wujud hiya dzat. Al wujud hiya dzat. Gitu ya. Oke. Asli insan berarti al wujud hiya dzat, berarti wujudillahi ta'ala, wujud al insan hiya. Pertanyaan lagi gimana? Dia, udah ya? Nah, ketika memanakan seperti ini, berarti al-wujud lahu mahiyah kan? Al-dzat laha mahiyatun. Gitu ya? Pertanyaannya, kalau misalkan anak mengambil pemahaman yang ini, mahiyatil wujud, hiya aywa mahiyatu. Oke, mahiyatil wujud, zatnya anak ganti dengan insan. Hiya mahiyatul insan. Mahiyatul insan apa? Hayawanati. Hayawanati. Itu adalah Mahiyatul wujud. mahiyatil wujud. Kayak gini zahirnya. Gitu ya? Kayak gini zahirnya makna zahir daripada kalam Imam Asy'ari. Padahal katanya anak kecil pun tahu, anak kecil ya. Wujud mahiyatul insan itu hayawanun natik gitu ya. Beda dengan mahiyatul wujud. Bahkan ketika anak mengatakan seperti ini, apa makna bahrun min zibak? Apa makna bahrun minad dhahab? Oh, sebuah laut yang airnya itu apa? Emas. Terus kalian nanya, emang ada Sad? Iya kan? Anak mengatakan, Sad tahu nggak makna bahar min dhahab? Tahu? Air lautan yang airnya itu apa? Emas semua. Emas kan cair tuh. Yang cairnya emas semua. Terus kalian nanya lagi, emang ada Sad? Gitu ya? Hal yujad. Berarti kalau misalkan anak maknakan wujud itu adalah zat, kalian nggak perlu nanya lagi. Ya kan ya? Ketika anak bilang laut dari emas, terus apa sih bahar min ribat min dzahab, laut dari emas. Terus kalau seandainya kalian paham bahwasanya wujud itu, mahiyatul wujud itu adalah mahiyatul zat, nggak perlu nanya lagi ada atau tidak. Ya nggak? Tapi bukan kita aja, semua nanya ada atau tidak. Setelah mengetahui mahiyah sesuatu, itu pasti akan menanyakan apa? Emang ada? Gitu ya. Contoh lagi, misalkan al-alam itu apa? Muftakirun ila muhdis. Muhdis. Oh, muhdis itu yang menjadikan. Emang ada muhdis? Gitu ya. Berarti ketika orang mengatakan ada atau tidak, itu menunjukkan bahwasanya mahiyatul wujud itu bukan mahiyatul zat. Karena mahiyatul wujud adalah at-tahaqquk maknanya. Tahaqquk fil kharij. Gitu ya. At-tahaqquk fil kharij atau fil dhihni. Dapat ya? Itu adalah mahiyatul wujud. Maka tafsir Jamaahir al-Asy'ariyah untuk kalamnya Imam Asy'ari ini baik. Anak kecil aja nggak mungkin memahami seperti ini, gitu ya. Masalahnya apa coba? Kok seperti itu? Karena Imam Asy'ari nggak mentalik apa-apa. Beliau hanya mengatakan al-wujud ainul dzat, udah selesai. Dicari riwayat-riwayatnya nggak ada. Ataupun muridnya nanya apa yang dimaksud dengan al-wujud itu ainul dzat, nggak ada yang nanya. Gitu ya. Artinya apa? Ulama Asy'ariyah yastahil memahami zahir kalamnya Imam Asy'ari, kan itu ya. Cuman di generasi berikutnya, ya, di abad ke-7 atau 8 ada yang namanya apa? Syekh Sa'ad At-Taftazani dan Syekh Said Syarif, gitu ya. Yang mentawil dengan tawil lain. Oke, udah ya. Bentar ya.
dia. Di pos dulu ya. Jadi sabar ya. Kalau ternyata banyak itu yang datang. Orang Muslim kayaknya banyak yang patah tuh nih. Banyak banget. Terus gimana? Gak dapat dong? Iya, udah dapat. Terus udah ngobrol sama Syekh Ustaz. Al-wujud maknanya adalah at-tahaqquk. Gitu ya. At-tahaqquk fi dhihni wa fil kharij. Wa fil kharij. Ini menurut pendapat siapa? Falasifah. Gitu ya. Menurut pendapat sebagian Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya tasawur itu, wujud itu ada fi dhihni juga, gitu ya. Menurut mutakallimun itu hanya fil kharij saja, gitu ya. Ingat ya, ini kalau dua-duanya itu pendapat siapa? Al-hukama, gitu ya, kepala sifat dan ba'dul muhaqqiqin minal asy'ariyah, gitu ya. Mutakallimun tahaqquknya apa? Fil kharij saja. Ini al-mutakallimun. Ini ba'di al-muhaqqiqin min al-asy'ariyah. Ini karena jarang banget ya Maturidiyah dijelaskannya, karena di masail-masail itu yang ribut itu ini. Boleh jadi Maturidiyah ada, cuman karena enggak Pas juga ribut. iya. Terus sesuatu punya mahiyah, asyai lahu mahiyah, gitu ya. Asyai lahu mahiyah, tergantung syai'nya apa, gitu ya. Asyai laha mahiyatun, gitu ya. Kalau insan ya hayawanun natik, kalau bayat ya lahu mahiyah, misalkan warna dan seterusnya, gitu ya. Kembali ke jinsul ajnasnya apa, gitu ya. Wa syai' lahu mahiyah berarti wujud, mafhumul wujud itu yakhtalif dengan mafhum syai'. Al-wujud itu la ainu syai', gitu ya. Bisa ya? Karena wujud itu tahakkuk mananya. Misalkan hayawanun natik nih, kan mana ya? Apakah ini mananya tahakkuk? Enggak, gitu ya. Ini lahu mana, buat tahakkuk mana apa? Maka mafhumul wujud itu mughayyirun, gitu ya. Yughayyir mafhum syai'. Mafhum wujud beda dengan mafhum syai', gitu ya. Makna wujud beda dengan makna syai', gitu ya. Makna wujud beda dengan makna syai'. Terus apa yang dimaksud dengan al-wujud itu ainu syai', ya, wahai Imam As-Sa'ad wa Sayyid, ya. Oke, ini kan al-wujud dan dzat laha afrod, gitu ya. Laha fardun, laha fardun, laha fardun. Misalkan insan ya, zatnya adalah insan, gitu ya. Berarti fardunnya apa? Zaid, Amr, Bakar, gitu ya. Al-wujud juga maknan, gitu ya. Mafhum, maknanya lugawian ya. Maknan laha, lahu apa? Fardun. Fardunnya apa? Fil kharij ya. Fil kharij. Sekarang ketika ana melihat satu fardun ya, Zaid fil kharij. Gitu ya. Al-insan zatul insan lahu fardun namanya Zaid, gitu ya. Ketika ana melihat fil kharij, gitu, ada nggak sih amrun zaid, gitu ya? Antara wujud katanya Zaid, gitu ya. Zaid yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah,
fardunya wujud fil kharij dan fardunya insan fil kharij. Hiya kan? Huwa kan? Laisa hunaka ma'nan zaid. Lagi ya. Dilihat dari apa? Afrodnya. Gitu ya. Dilihat dari juz'iyatnya. Oke. Kayak gini. An-nafiq. Gitu ya. An-nafiq sama insan. Fardunya apa? Zaid. Gitu ya. An-nafiq fardunya apa? Salah satunya zaid. Ketika Anda lihat fardun min afrodihima fil kharij, contohnya zaid itu lahu laisa hunaka amrun zaid, laisa hunaka ma'nan zaid. Iya fardunnya huwa enggak nambah, laisa hunaka ma'nan zaid ya. Fardu al insan fil kharij salah satunya zaid, fardu al wujud fil kharij salah satunya adalah zaid. Hal hunaka ma'nan zaid la. Fil mafhum beda, tapi apa? Fil afrod laisa hunaka ma'nan zaid. Gitu ya. Itu ta'bir ataupun tafsir yang didatangkan oleh siapa? Syekh Sayyid sama Syekh Sa'ad. Sayyid Syarif Al-Jurjani sama Sa'ad At-Taftazani. Yang dimaksudkan wujud ainudzat itu apa? Ketika ana melihat apa? Melihat fardun min afrodihi. Gitu ya. Bahwasanya wujud dan zat ini gak ada huwa satu, nyatu. Gitu ya. Seakan-akan wujud sama zat itu nyatu di zaid dan laisa laha Ma'nan zaid. Ma'nan zaidan. Gak ada maknan zaid. Itu adalah tahqiq yang didatangkan oleh Imam Sa'ad sama Imam Sayyid. Jadi ngelihatnya apa? Fardunnya gitu ya. Fardunnya fil kharij, dilihat zaidnya, bukan mahiyatul insannya, bukan mahiyatul al-wujudnya, karena mahiyatul wujud ini tahakkuk gitu ya. Mahiyatul insan itu hayun natik, fardun dong, maknanya beda dong, gitu ya. Terus apa dong wujud itu ainudzat fardunnya, gitu ya. Amrun kharijinya ataupun fardun min afrodihinya. Ya. Kata zaid itu sendiri artinya apa ya? Kata zaid sendiri berarti di sini Kharij. adalah fardun min afrodil insan dan wujud yang ada di kharij gitu ya. Dia di sini lafaz ya, lafaz yang kita bukan. Cuman yang dimaksud adalah juz'iyatnya. Enggak, nanti kata zaid itu sendiri di sini saya. Tanpa melihat apapun koidnya sebelumnya kan. Kata zaid itu sendiri di sini. Yang di laisa ma'ana zaidan. Zaidan di sini itu tadi ada kata-kata zaidan itu sering banget. Oh, zaid di sini bukan zaid. Bukan zaid. Anak kira zaid. Oh, Zaid di sini. Zaid. Zaidun anidzat gitu ya. Iya. Berarti laisa hunaka ma'nan zaidan anidzat. Zaid di sini berarti ma'nan akhar gitu ya. Seperti halnya ilmu itu adalah ma'nan zaidan anidzat. Zaid berarti apa? Kharij anidzat itu. Amrun kharijin anidzat ataupun laisa bidzat gitu ya. Ambilnya ini berarti. Tapi Imam Asy'ari tadi ditafsirin al-wujud ainudzat la zaidun anha min haitsul afrad la min haitsul mahyit. Ya. Ala nafsidat duna makna zaid alaiha. Oke. Tamam. Makna zaid anidzat. Ataupun bisa ana ta'birkan makna al-qaim gitu ya. Al-makna al-qaim bidzat. Gitu ya. Al-ilmu adalah al-makna al-qaim bidzat. Zaidun 'alaiha, kan itu ya? Zaidun anidzat. La dia makna zat. Sama, ya dibalik pahami. Makna zaid anidzat berarti laisa makna zat nafsuhu gitu ya. Kayak kebalikan. La makna zat nafsu berarti dia bukan sebagian dari zat itu sendiri. Bukan kalau misalnya kita mengatakan juz ya. Iya. Cuman kan zat Allah Subhanahu wa taala dia basir. Gitu ya. Karena berarti ya dia ada sifat khorijah. Sementara sifat yang kharij itu ada dua, ada yang aam, ada yang akhos. Ya, Ya. Terus yang berarti kalau wujud ini sifat, kalau menurut di sini sifat akhos dong berarti sama wujud itu sendiri. Kalau menurut saya Imam Asy'ari.
Kalau dia itu ainul zat. Kalau misalkan takbirnya Syekh Said Syarif sama Sa'ad gitu ya, iya, beliau nggak mungkin memaknakan bahwasanya wujud itu adalah makna zat, nggak mungkin. Dan beliau tidak setuju dengan pendapatnya jumhur Asy'ariyah yang mengatakan wujud itu adalah makna zat. Ya, udah berarti maknanya dia maknan akhar, kharij. Kalau misalkan kita sebuah zat itu punya makna dan makna itu punya juz gitu ya, wujud itu adalah maknan kharij. Maknan kharij anil zat. Nanti penjelasannya di mana ya? Zaidnya. Berarti mana kharij, sementara di sini laisa manan kharij, berarti mana kidoin gitu kan. Wujudnya itu sendiri, nafsul wujud itu mana zaid anizat. Sementara di sini yang tadi itu wujud di sini laisa maknan zaidan anizat. Wujud min haitsu huwa wujud. Itu zaid anizat. Laisa ini kesininya maksudnya adalah seakan-akan gitu ya. Seakan-akan ketika Anda melihat amrun kharij itu nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada makna zaid kecuali zaid. Walaupun gitu ya, ketika Anda kembalikan ke atas, ada nggak sih makna zaidnya? Ada. Ya. Ketika ke mahiyah ya? Ya, ada. Tapi ketika Anda melihat fardunnya gitu ya. Anda ketika melihat fardu juz'i daripada makna wujud dan juz'i daripada makna zat, itu apa? Satu, gitu ya. Cuman Anda ketika kembalikan ke mana? Tetap zaid. Gitu ya. Enggak mungkin beliau mengatakan itu tidak ada makna zaidnya. Berarti laisa ketika Imam Asy'ari mengatakan laisa makna zaidan anidzat, menurut gitu ya. Menurut tafsirnya Said sama Sa'ad itu mana? Di afrodnya gitu ya. Ketika kembali ke mana? Ketika mereka ditanya gimana? Tidak lagi. Maksudnya berarti wujud itu adalah zaid. Berarti kalau sama jumhur berarti dari segi mafhum itu nggak ada tanakut dong. Iya, nggak ada tapi kalau segi afrod tanakut. Ketika jumhur melihat mafhum gitu ya, itu sebentar. Jumhur ketika melihat mafhum itu beda, gitu ya, antara wujud dan zat itu beda, iya nggak? Iya. Karena jumhur mengatakan tahakkuk maknanya wujud ini, gitu ya. Tahakkuk fil kharij, jumhur mutakallimun, gitu ya. Terus, wahai jumhur, ketika antum mengatakan tahakkuk fil kharij, fardunnya gimana? Satu, sama, buah. Iya. Ketika melihat fard, gitu ya. Berarti di sini laisa makna zaid dan anidzat juga perlu dipertanyakan gitu ya. Apa nih? Kok makna sedangkan zaid itu maknanya udah dibilang beda. Gitu ya. Maksud kami kayak gini. Kalau seandainya zaid ini adalah maknan, gitu kan ya? Berarti zaid ini ada dua makna sebetulnya. Makna apa? Wujud sama makna apa? Zatnya, gitu ya. Mahiyahnya. Maksudnya mahiyah adalah mahiyah itu hayawan natik gitu ya, hayawan natik. Wujud ini apa nih? Sifat zaid. Sifatun zaidatun anidzat gitu ya. Berarti kalimat laisa hunaka maknan zaid ini dong gugur dong gitu ya. Bisa dipahami kan ya? Ternyata yang dilihat adalah fardunnya saja, nggak melihat apa? Nggak melihat maknan lagi. Ketika melihat fardunnya, wujud itu zaid fardunnya gitu ya. Hayawunatik juga huwa zaid. Laisa hunaka zaid. Gitu ya. Ketika Anda melihat zatu zaid. Ketika melihat Anda zaid, melihat zaid bil kharij. Berarti ujung-ujungnya ketika Anda menggunakan tafsirnya Sa'ad dan Sayyid, mau gak mau wujud jadi amrun zaidun anidzat. Min haitsul mafhum. Min haitsul mafhum ya. Min haitsul mafhum. Ya. Karena masalahnya di mana tadi? Tadi masalahnya Imam Asy'ari enggak sama sekali enggak mensyarat. Apa sih yang dimaksud dengan wujud itu ainul zat? Murid-muridnya dan penerusnya apa? Penerusnya mentawil jadinya, mentafsirkan. Jumhur mengatakan mereka mentafsirkan ala dhahiri. Yang dimaksudkan wujud huwa zat. Gitu ya? Jumhur siapa nih? Jumhur Asy'ariyah. Mutakallimin gitu ya.
Imam Sa'ad dan Ibnu Said dan bagian daripada Asy'ariyah juga enggak seperti itu, enggak mungkin. Sekeren Imam Asy'ari kok bisa kayak gitu? Gitu ya. Yuk, kita baca. Coba ya. Di sini agak susah. Dan memang di pembahasan akidah ini yang susah. Kenapa coba? Karena sebetulnya sebelum pembahasan ini aslinya ada pembahasan sebelumnya, gitu ya. Apa? Tentang makulat, apalagi umur amma baru ke sini. Gitu ya. Itu pembahasannya. Terus masuk ke pembahasan berikutnya. Wa amma inda, itu ya. Wa amma inda. Anda bacakan dulu. Waja'al wujud sifatan nafsiyatan innama yasih indaman yusbitul ahwala fayakunu apa? Fayakunu al-wujud, kan itu ya? Oke, fayakunu wujud bukan ja'lunnya. Fayakunu sifatul wujud boleh juga, atau fayakunu wujud itu apa? Sifatun zaidatun atau sifatan zaidatan ala dzat. Fayakunu wujud sifatan zaidatan ala dzat. Goiro ya? Goiro maujudatin fi nafsiha wala ma'lumatin. Gitu ya. Itu takrif daripada apa? Hal, kan itu ya? Sifatun zaidatun ala dzat la huwa mawjud wala huwa ma'lum. Wa amma inda man lam yusbit al-ahwal. Aman gitu ya. Falaisa bi sifatin asla wa amma man lam yusbit al-ahwal. Falaisa bi sifatin aslan wa innama huwa ini nih. Wa amma inda man lam yusbit al-ahwal. Siapa? Imam Asy'ari. Wujud itu gitu ya. Falaisa sifatan aslan. Berarti di sini ketika wa amma man lam yusbitil ahwal, bukan hanya Imam Asy'ari kan? Jamahir juga enggak mengisbatkan kan itu ya. Cuman di sini gitu ya, masuk nih. Wa amma inda man lam yusbit al ahwala falaisa, laisanya kemana? Al-wujud. Ayo, falaisa wujudu gitu ya. Bisifatin aslan, wujud itu bukan sifat, tapi apa? Wa innama huwa ainud dzat al-mawjud kama marra. Yang tadi udah dijelasin gitu ya. Ima antum ta'rifkan tafsirkan dengan tafsirnya jumhur gitu ya. Wa huwa wujud itu dah hiya dzat gitu ya. Ataupun apa? Ataupun tafsirnya saya Sa'ad sama saya Sayyid ya. Itu kalau misalkan yang paling keren penjelasannya tentang ini dan detail di sini di hasyiah siapa? Al-Muti'in. Sampai berapa tuh? Sampai berapa halaman? 2 halaman setengah gitu ya. Ngejelasin ja'lul wujud. Ya. Terus baru sekarang ke contohnya ke belakang. Wa yuqalu aidan, balik lagi ya ke ta'rif. Wa yuqalu aidan hiya al-halu al-wajibatu, ada ya? Lidzati madamat adzat ay muddata dawami dzat, gitu ya. Itu juga yang dimaksud muddati dawami selama zat itu ada, maka sifat ini ada gitu ya. Tapi sifat ini apa? Ghairu mu'allalatin bi illatin. Yang mu'allalatin bi illatin dan dia hal itu sifat ma'nawiyah. Terus apa dong? Wadarika ka hanya litamsil contohnya gitu ya. Ka wujud wa tahayyuz lil jilm gitu ya, khusus jilm. Wa kauni al jauharon, ini namanya jauhariyatil jauhar gitu ya. Kauni jauharon gitu ya. Itu ta'birnya lagi apa? Jauhariyatil jauhar atau jauhariyatul jauhar. Syai'iyatus syai' gitu ya. Itu namanya sifat yang nafsiyah. Wa syai'an wa kaunu asy-syai'i gitu ya. Wawunya atafnya kemana? Ke kaun. Wa kaunu syai'i syai'an syai'iyatus syai'. Fa hadza ta'rifun lin nafsiyah mutlaqan sawa'un kana yang qadimatan ataupun yang hadisatan. Terus nanti Anda tambahkan ya
Berarti wujud ini dia itu musyarak ma'nawika atau musyarak lafdika gitu ya. Kalau musyarak ma'nawi gimana, kalau musyarak lafdi gimana. Terus dikit lagi, berapa menit lagi ke Isya? Masih lama kan? Tiga puluh lima menit. Terus langsung fa'in kulta. Ada kalimat fa'in kulta syarahnya. Fa'in kunta idza kunta qad banaita hadhil aqidah, seakan-akan ingin mengiktirad kepada Imam Dardir. Kalau Anda mengarang kitab ini atau menulis kitab ini berlandaskan terhadap akidahnya Asy'ariyah gitu ya. Fa'in kulta seakan-akan ada iktirad gitu ya. Atau kita buat iktirad. In kunta wahai Imam Ad-Dardir qad banaita, Anda membangun kaidah pembahasan akidah ini, hadil akidah, dibangun dengan apa? Dengan usulnya mazhab Asy'ari yang dinisbatkan ke Imam Asy'ari, al-qail binafil ahwal, yang mengatakan hal itu enggak ada. Maka yang tepat fal wajhu as-sahihu gitu ya, al-ahsanu gitu ya. Fal wajhu, maka yang tepat adalah hadful wujud. Gak usah dimasukkan wujud ke sini. Ngapain dimasukkan gitu ya? Orang wujud bukan sifat kok. Ainul dzat, ngapain dimasukkan ke pembahasan sifat gitu ya? Oke. Wala hajata ila intikabi tasamu. Tidak perlu mentawil, tidak perlu menjadikan adanya majaz gitu ya. Kultu tasamunya yang mana? Coba kembali ke aywa bil lafzi tadi gitu ya, lafadznya ya. Takwil jadinya. Kultu ana, kata Imam Dardir, lamma kana ma'rifatul wujud yahtaj laha ya li yambani alaiha gitu ya, li yambaniya alaiha ghayruha. Ketika ana membutuhkan ma'rifatul wujud gitu ya, untuk membangun permasalahan-permasalahan lain daripada sifatul ilm gitu ya. Sifatul ilm kalau nggak ada wujud nggak ada wujudillah gimana gitu ya. Minas sifat i'tabartu al-wasfa al-zahiri, maka saya mengiktibarkan al-wasf al-zahiri fi qaulina dzatullahi mawjudatun gitu ya. Maka saya bilang dzatullahi mawjudatun itu bukan berarti ya, kalimat dzatullahi mawjudatun adalah wasf karena ikbar begitu ya. Dzatullahi mawjudatun, ya kamu Allah. Dzatullahi mawjudatun itu adalah mengikhbarkan sebuah sifat untuk sebuah zat, begitu ya. Itu katanya apa? Melihat iktibar al-zahiri, melihatnya lafaz. Berarti kan kayak gini ya, Allah itu memiliki sifat wujud, begitu ya. Wujud adalah sifatun, gitu ya. Al-ilmu adalah sifatun, gitu ya. Al-qudratu itu adalah sifatun juga. Berarti namanya adalah sifat, gitu ya. Ilmu namanya adalah sifat, gitu ya. Zaid itu adalah insan, ilmu juga sifat, ya. Al-qudratu juga sifat. Terus kemudian ana bilang Allahu alimun, gitu ya. Allahu qadirun, gitu ya. Ini Allah disifati dengan sifat yang namanya al-qudrah, gitu ya. Ini disifati dengan namanya al-qudrah, sifatul qudrah. Ini sifatul sifatul al-ilm. Ini namanya ism, gitu ya. Ilmu itu adalah
sifat. Gitu ya. Al-Qudrah itu adalah sifat. Seakan-akan sifat adalah ism daripada Qudrah. Ini sifat namanya gitu ya. Ini namanya apa? Penghapus. Berarti ism apa? Penghapus. Terus ini musamanya gitu ya. Ini juga Qudrah gitu ya. Itu adalah sifat. Ilm itu adalah sifat, berarti ismnya gitu ya. Terus kemudian Allah mawjudun. Menurut Imam Asy'ari, mawjud ini adalah huwa Allah. Gitu ya. Mawjud ini adalah huwa Allah. Kenapa? Karena dia mahiyah. Gitu ya. Karena dia mahiyah. Al-wujud huwa Allah. Gitu ya. Terus ana enggak melihat makna. Kalau melihat makna, maka yang dimaksudkan wujud adalah Allah. Gitu ya? Iya nggak sih? Tapi ana melihat lafaz, gitu ya. Dibilangnya, gitu ya. Menurut selain Imam Asy'ari, wujud, qudrah, ilm itu adalah sifat. Gitu ya. Sifat. Nah, ataupun ism. Ya, ism. Nah, ketika Anda mengatakan Allah mawujud, Anda bilangnya enggak mengatakan Allah itu namanya mawujud. Ya, nama bukan makna. Kalau memaknakan kayak gini, Zaid itu Zaid. Ini nggak bisa nih kayak gini. Mengikhbarkan sesuatu dengan nafsihi, tidak bisa, nggak boleh. Ya, maka boleh nggak mengikhbarkan? Ini adalah penghapus, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Ini adalah penghapus. Kayak gini juga, Allah mawujud, Anda nggak melihat makna. Kalau melihat makna, mengikhbarkan mahya dengan mahya. Tapi mengikhbarkan dengan apa? Ism. Lafaz. Ism. Terus ismnya sifat, irtikaban, tasamuhan, isti'awatan, gitu ya. Tasbih di sana. Oke. Itu makanya dibilang sama beliau di sini, la makana ma'rifatul wujud yahtaj laha. Alasannya kayak gitu. Ma'rifatul wujud itu penting loh untuk membangun permasalahan-permasalahan lainnya. Maka katanya apa? I'tabartu al-wasfa al-zahiri fi qaulina dzatullahi mawjudatun wartakabtu at-tasamu ala anna tahqiqnya yang tadi dijelaskan bahwasanya bukan apa, dzatullahi al-wujud itu bukan ainul dzat sesuai dengan tafsirnya jumhur gitu ya, tapi tafsir yang lainnya. Yang ini besok ya, Ana belum menjelaskan satu lagi yang paling mudah. Ana akhirkan ya, itu udah berarti tahqiqnya tadi, adapun makna lafadznya Ana jelaskan nanti ya. Ta'birnya siapa? Imam Sayyid sama Sa'ad. Kalau udah masuk ke lafadz itu agak ribet gitu ya, karena mereka banyak banget lafadz-lafadz yang mereka buang. Apa katanya? Al-asli ilmu itu makna gitu ya. Kalau seandainya ilmu bisa ditransfer tanpa lafadz, enak banget gitu ya. Tidak mentransfer ilmu yang ada makna yang ada di anak ke antum gitu ya, tanpa mengungkapkan dengan lafadz. Kalau bisa gitu, karena nggak bisa dengan lafadz. Terus masuk nih, ini yang kemarin al-alam mudah banget udah. Hadisun gitu ya, dalilnya sudah di awal gitu ya. Li'annahu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis ya. Kemudian wal hadis apa? Muftaqirun ila mujib gitu ya. Mujib. Natijahnya apa? Al-alam muftaqirun ila mujibin. Dah, ini mengisbatkan wujud Allah ya, ataupun wujud wajibil wujud ya. Dalil-dalilnya udah kemarin, yang ini juga udah, yang ini anak lewat dalilnya. Hanya mengatakan alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, tidak ditafsir. Sekarang beliau mendatangkan kayak gini, li'anna al-alam itu asal. Ya.
asar. Seperti halnya ini adalah asar dari gerakan falam, ya. Di anna al-alam asar wa kullu asarin, gitu ya. Apa? Yahdi yadul, gitu ya. Yadullu ala wujud al muassir. Jadi al-alam itu adalah apa? Alamatu, gitu ya. Alamatu wujud al muassir. Ini yadul maknanya yahdi, gitu ya. Yahdi, yadul maknanya alamat, gitu kan ya. Maka al-alam itu alamatu wujudil muassir. Maka hudusul alam itu alamat terhadap apa? Adanya muassir, gitu ya. Yuk kita baca. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Ma'bud udah ada dia, al-muti'. Al-muta' berarti ya, al-muti', al-muta'un gitu ya, al-ma'bud. Ta'lil. Kan itu ya. Ta'lil buat apa? Buat kaunul wujud itu sifatun li wahidil ma'bud. Ta'lil buat yang sebelumnya, gitu ya. Kalau saya usah menjelaskannya, ini ta'lil katanya buat yang di sini al-hadis mustaqil bila mujid. Kalau Anda baca di hasyiah katanya ta'lil lima qablahu. Terus dhahirun. Coba baca. Summa barhana ala wujudihi ta'ala. Kemudian mendatangkan burhan ala wujudihi ta'ala bi wujudi sun'atihi jalla wa ala. Gitu ya. Ada ya di syarahnya? Ada enggak? Dhahirun bi anna kulla asarin. Halaman berapa? 69. Dhahirun bi anna kulla asarin itu kan ya. Summa barhana mendatangkan burhan ala wujudihi ta'ala bi wujudi sun'atihi, gitu ya. Katanya burhan itu dalil akli, enggak nakli, gitu ya. Terus dipertanyakan nanti pembahasan tentang sifatus sami' wal basar, gitu ya. Itu kan dari dalil nakli, tidak. Nanti diingat ya, burhan ini ta'wilnya, ta'birnya buat apa nih? Kalau di sini itu dalil akli. Summa barhana didalilin akli ala wujudihi ta'ala, di wujudi apa? Sun'atihi, gitu ya. Dengan adanya apa? Alam, ya. Hudusul alam ya dulu ala atau al-asal, ya. Ya dulu ala muassir jalla wa ala. Faqal, ya. Ini adalah fa'nya litafrid, katanya. 5 qablaha. Summa barhana kada wa kada, tafrinya ini. Dhahirun bi anna kulla asarin. Idnya li, kan itu ya. Gantinya id adalah li. Berarti linya apa maknanya? Tamam, ditaklid. Li zuhuri annal alam asarun. Itu adalah mukadimah pertama, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan al-alam itu asar? Sunatun, gitu ya. Itu sebuah ciptaan. 5 marrah sudah dijelaskan di pembahasan di awal. Al-alam itu adalah sunatun, yang ada di halaman berapa? Itu, gitu ya. Yang di wakulu maka nakadzalika falahu soni ila akhir, gitu ya. Anal alam asarun, sunatun 5 marrah. Oke. Al-alam sunatun itu dalilnya katanya sebetulnya dalil doruri karena bil musyahadahnya nggak sih? Terus kalau misalkan doruri kok didatangkan dalil-dalil sih di dalam adabul bahas wal munadharah, itu namanya adalah tanbih, gitu ya. Di surah dalil. Terus asar maknanya sunnah. Tafsir kan itu ya. Tafsir buat apa? Buat alamnya atau buat asarnya? Annal alama asarun sunatun. Buat asar, ingat ya, kalau ada tafsirnya buat satu kalam kah atau buat satu lafaz kah, gitu ya. Asar sunatun 5 marroh. Nah kalimat 5 marroh itu kembali ke belakang berarti pembahasan alam itu sunnah ila akhir ini. Berbicara tentang dalilnya ataupun tanbihnya. Min
annahu dijelaskan lima maronya apa nih? Min annahu hadisun, alam itu hadis. Wa kullu atharin, ini adalah apa? Mukadimah kedua gitu ya. Wa kullu atharin yahdi bi fathi ya. Bukan yuhdi gitu ya. Bi fathi ya, yahdi ila mu'atsirin. Ayatnya buat apa nih? Tafsir. Tafsir. Tamam, tafsir buat Ya. tamam, buat Yahdi. Pertama, tadi dia buat Yahdi. Yahdi ala soni'ihi. Ini baru alanya buat siapa? Ila mu'assirin. Gitu ya. Berarti kalimat Yahdi ila mu'assirin ya dulu ala soni'ihi. Ini harus ditambah. Ya dulu ala apa? Wujud soni'ihi. Karena yang diinginkan adalah wujud. Gitu ya. Id la yu'qal. Gitu ya. Sun'atun bidunia apa? Soni. Wa illa lazima at-tarjih bila murajjihin wa huwa muhal. Itu pembahasan yang kemarin, bahwasanya mungkin itu apa? Tasawuf kan itu ya. Ila akhirnya. Ya, tadi anak lupa ingin mengulang dulu sedikit tentang ini biar ketika anak baca kawan-kawan teringat. Ternyata dibawa ke sini berat ya. Sudah. Itu adalah pembahasan kita. Fa'tabir. Setelah itu kan itu ya. Yahdi ila mu'assirin fa'tabir. Fata'ammal. Nah, ini katanya dalil-dalil cocok buat apa? Memberikan pendekatan orang-orang yang melihat apa ya? Melihat alam semesta. Dalil ini bukan dalil-dalil akli gitu ya. Ketika dibaca dan dibuat ceramah cocok. Yang ini nih, di luar halaman ini. Udah nggak perlu dibaca kan? Udah, kalau mau dibaca nanti ketika ini diajak buat diceramah. Ini akan membuat apa? Membuat hati jadi apa? Tergugah gitu. Udah. Wallahu a'lam. Kita lanjut besok ya. Besok. Silakan.